Dia adalah seorang pria yang hampir semua orang anggap tak akan pernah berhasil. Seorang pemain yang melewati jalan penuh rintangan, jatuh bangun, dan bahkan keraguan. Tapi apa yang terjadi ketika dunia meragukan kemampuannya? Diego Milito muncul sebagai pahlawan tak terduga yang mengubah segalanya. Dari kota kecil Argentina, dia memulai perjalanannya dengan mimpi besar, sebuah perjalanan yang penuh dengan kegagalan, cedera, dan kesulitan. Namun, pada tahun 2010, di panggung terbesar Eropa, Milito menjawab segala keraguan dengan 2 gol yang mengubah sejarah. Apa sebenarnya yang membuat Milito begitu istimewa? Apa yang terjadi di balik layar yang jarang diketahui dunia? Este pibe Torres juega, Rueda levantó, Rueda habilitado, Milito para el gol, Gil le da, palo y gol, gol. Guarda che c'era subito, si infila nello spazio Milito, riesce a guadagnare il pallone Milito. Milito, pecho, calga adentro, Racing 1, Independiente 0, gran Milito otra vez presente en el gol. Que rompe, que le gana a Milito que después. Kisah Diego Milito dimulai dari keluarganya yang berasal dari Italia. Kakek dan neneknya, seperti banyak imigran Italia lainnya, memutuskan untuk bermigrasi ke Argentina pada awal abad ke-20 untuk mencari kehidupan yang lebih layak. Pada saat itu, sekitar 6.000 orang Italia, yang merupakan sekitar sepertiga dari populasi mereka, memilih untuk berpindah ke Argentina yang menawarkan peluang baru. Termasuk kakek dari Milito, berkembang lebih baik dalam beberapa dekade pertama. Setelah beberapa generasi, keluarga Milito menghasilkan 2 anak laki-laki, yaitu Diego dan Gabriel. Mereka terlihat sama, namun sebenarnya mereka bersaing. Persaingan saudara antara Diego dan Gabriel Milito bisa dibilang sudah terdeteksi sejak awal karir mereka. Dua saudara yang dibesarkan di Argentina memilih jalan yang berbeda di dunia sepak bola. Meskipun begitu dekat dalam segala hal, Diego bergabung dengan klub Racing Club, sementara Gabriel memilih bergabung dengan klub rival Independiente, di mana kedua klub ini merupakan klub rival yang memiliki sejarah panjang dalam permusuhan antar fan mereka. Stadion kedua klub ini hanya berjarak beberapa ratus meter, sehingga ketegangan persaingan sudah terasa begitu mendalam. Dalam suasana penuh rivalitas ini, keduanya akan bertemu di lapangan. Namun, persaingan mereka terasa lebih seperti pertemuan keluarga yang penuh dengan aroma persaingan demi menunjukkan yang terbaik. Pada awalnya, Gabriel memimpin terlebih dahulu, meskipun Gabriel lebih muda dibanding Diego. Gabriel sudah memulai karir profesionalnya sejak usia 18 tahun. Sementara itu, Diego memulai pada usia 21 tahun, yang seperti sebuah tanda bahwa jalan yang ia tempuh sudah terlambat. Di usia yang lebih tua, Diego harus bekerja lebih keras untuk membuktikan dirinya. Namun, meskipun memulai lebih lambat, Diego segera mencuri perhatian. Ia bukan hanya seorang pencetak gol yang handal di dalam kotak penalti, tetapi seorang pemain yang sangat lengkap. Keahliannya dalam bermain dengan kaki kiri dan kanan, kemampuannya membaca permainan, serta visi misi yang tajam, membuatnya segera mencuri hati para penggemar. Tak lama setelah itu, ia mendapatkan julukan Il Principe, seorang pangeran, yang merujuk pada kematangan dan kualitas luar biasa yang ia tunjukkan di lapangan.
Setelah mendapatkan julukan Il Principe, sebuah penghormatan yang sebelumnya disandingkan oleh legenda sepak bola Uruguay, Enzo Francescoli, Diego membuktikan dirinya sebagai pemain yang tak hanya tajam di kotak penalti, tetapi juga memiliki keterampilan yang sangat lengkap. Kematangannya di lapangan dan gaya permainan yang cerdas membuatnya dihormati oleh para penggemar. Ia pun mendapatkan penghormatan mengenakan kapten seperti Gabriel yang juga bermain untuk klub rival Independiente. Aroma persaingan dua saudara ini sangatlah panas. Aroma panas keduanya terlihat ketika keluarganya memutuskan untuk meninggalkan stadion di laga panas antara Racing Club versus Independiente. Keluarga mereka tidak ingin melanjutkan menonton pertandingan tersebut yang mengarah pada ketegangan antara dia dan saudaranya, Gabriel. Meskipun keduanya tampaknya saling mengejar dan bersaing, kedua saudara ini mendapatkan penghargaan luar biasa karena mereka mendapatkan penghormatan sebagai kapten di klubnya masing-masing. Satu momen yang sangat menentukan datang ketika Diego mencetak gol yang berujung pada trofi yang memperlihatkan kemampuannya yang luar biasa di level klub maupun internasional. Pada tahun 2004, pada usia 22 tahun, Diego mengikuti jejak saudaranya yang sudah lebih dahulu bermain di Eropa. Dia bergabung dengan Genoa, klub yang baru saja terdegradasi dan mencari jalan kembali ke Serie A. Diego seperti berada di bayang-bayang saudaranya, di mana adiknya Gabriel selalu terdepan dalam memulai karir profesional. Ia pun segera mengejar apa yang didapatkan adiknya di Eropa. Bersama Genoa, Diego menunjukkan kualitasnya dengan mencetak 34 gol dalam 1,5 tahun, membawa Genoa kembali ke Serie A. Keberhasilan ini memberi harapan baru bagi klub yang terdegradasi. Namun tak lama setelah perayaan promosi, muncul kabar mengejutkan bahwa Genoa terlibat dalam skandal pengaturan skor yang mengguncang dunia sepak bola Italia. Genoa yang terperangkap dalam satu isu tersebut kemudian menghadapi kenyataan bahwa mereka harus menghadapi dampak dari skandal tersebut. Dalam suasana yang penuh ketegangan ini, banyak pemain yang mulai mencari jalan baru. Diego yang tidak ingin terperangkap dalam situasi yang bisa merusak karirnya, akhirnya memutuskan untuk mencari tim baru. Of the historic center of Zaragoza, this cathedral is a reflection of the rich history and cultural diversity of the region. Perjalanan Diego dan Gabriel Milito semakin menarik saat keduanya akhirnya dipertemukan dalam satu tim di Real Zaragoza. Pada titik ini, keduanya tidak hanya bersaing, tetapi bergabung untuk meraih kesuksesan bersama. Salah satu pencapaian paling mengesankan mereka terjadi ketika mereka memenangkan Copa del Rey pada tahun 2004. Dalam final yang sangat bersejarah, Zaragoza menghadapi raksasa sepak bola Spanyol Real Madrid dan berhasil mencetak kemenangan luar biasa 6-1. Diego tampil luar biasa dengan mencetak 4 gol yang hanya dalam waktu 19 menit. Mengalahkan pemain-pemain top seperti Sergio Ramos, David Beckham, Ronaldo, dan Robinho. Dan Diego menunjukkan kepada dunia bahwa ia berada di level yang sama dengan para bintang besar dunia sepak bola. Keberhasilan ini semakin memperkuat reputasi Diego Milito yang tak hanya dikenal sebagai pencetak gol ulung, tetapi juga sebagai pemain yang mampu tampil gemilang di panggung besar.
Sebagai pemain yang sangat efektif dan berperan penting, ia hampir meraih pencetak gol terbanyak di La Liga, hanya tertinggal 3 gol dari Ruud van Nistelrooy. Peran Diego yang sangat besar dalam serangan Zaragoza membantu mereka bekerja keras untuk meraih tiket ke kompetisi Eropa. Meskipun Diego semakin bahwa ia tak lebih besar dari Gabriel, yang bekerja lebih keras dan menjadi kapten tim. Gabriel tetap menjadi sosok yang sangat dihormati, terutama berkat ketangguhan dan dedikasinya di lini belakang. Namun, setelah musim ikonik dengan Real Zaragoza, situasi berubah ketika Barcelona, yang saat itu dilatih oleh Frank Rijkaard, membayar 19 juta euro untuk mendatangkan Gabriel ke Camp Nou. Setelah kepergian Gabriel ke Barcelona, harapan besar digantungkan pada Diego untuk menggantikan peran saudaranya di klub besar tersebut. Namun, semua orang menyadari betapa pentingnya peran Gabriel di tim. Tanpa Gabriel, Real Zaragoza mengalami kesulitan besar. Dan meskipun Diego tampil impresif Piala UEFA, Diego tetap disalahkan karena secara liga domestik Real Zaragoza terdegradasi pada musim pertama Diego bermain tanpa kehadiran Gabriel. Aroma persaingan kedua saudara ini pun semakin panas. Kondisi ini membuat Diego merasa kurang dihargai dibandingkan saudaranya. Meskipun ia terus memberikan kontribusi yang luar biasa, keputusan besar pun dibuat, dan akhirnya Diego memutuskan sekali lagi untuk bergabung dengan Genoa. Bersama klub Genoa, Diego kembali menunjukkan kualitas terbaiknya. Meskipun klub tersebut sempat berada di pertengahan klasemen di awal musim, dengan kedatangan Diego dan kontribusinya, mereka berhasil finish di peringkat 5 klasemen Serie A. Sebuah pencapaian yang sangat menggembirakan. Kembalinya Diego ke Genoa membuktikan bahwa dampaknya pada tim tidak perlu diragukan lagi. Meskipun ia sering dibayangi oleh keberadaan Gabriel, Diego membuktikan bahwa kemampuannya dan dedikasinya tetap dapat memberikan perubahan besar bagi tim. Dan meskipun perjalanan karirnya penuh liku, Diego Milito tetap menjadi salah satu pemain yang dikenal dengan kontribusinya, kualitasnya, dan juga kemampuannya untuk membawa timnya mencapai kesuksesan. Puncak kejayaan dan puncak rivalitas dua saudara. Kedatangan sang pelatih Special One ke Inter Milan memberikan angin segar bagi Diego Milito yang sudah tidak muda lagi. Pada musim panas tahun 2009, Jose Mourinho dengan gaya khasnya yang penuh ambisi mendekati salah satu momen paling menentukan dalam perjalanan karirnya di Inter Milan. Mourinho merasa bahwa satu hal yang masih kurang, seorang penyerang tajam yang bisa menjamin kemenangan di laga-laga besar. Dan dia tahu siapa yang dia cari, Diego Milito, El Principe, yang bersinar gemilang bersama Genoa. Meskipun usia Milito sudah tidak muda lagi, yakni 31 tahun. Sebuah pertanyaan besar bagi fan Inter Milan saat itu, kenapa harus Diego Milito yang sudah menua? Meskipun pada dasarnya saat itu, banyak striker muda yang juga sedang dalam masa keemasannya. Beberapa fan Inter Milan justru mempertanyakan, kenapa Mourinho membiarkan Ibrahimovic pindah ke Barcelona? Kemudian, ia membeli striker yang sudah tidak muda lagi. Musim pertama Diego Milito di Inter Milan berjalan penuh drama dan emosi. Ia dianggap akan gagal oleh banyak fan Inter Milan. Keraguan besar sudah menghantui Diego sejak ia bergabung bersama Inter Milan. Keraguan itu pun dibayar tuntas oleh sang striker. Ia langsung menunjukkan bahwa ia adalah sosok yang tepat untuk Inter Milan. Milito benar-benar menunjukkan instingnya di area kotak penalti. Ia pun sering menjadi penentu di laga-laga penting bagi Inter Milan.
Kisah pertemuan antara Diego Milito dan Gabriel Milito. Pertemuan Inter versus Barcelona. Kisah pertemuan antara Diego Milito dan Gabriel Milito dalam pertandingan leg kedua semifinal Liga Champions 2009-2010 antara Inter Milan dan Barcelona adalah salah satu momen yang penuh drama, emosi, dan keluarga. Ini adalah pertandingan yang tak hanya menampilkan intensitas kompetisi tinggi, tetapi membangkitkan kenangan pribadi antar dua saudara yang berada di sisi berlawanan. Pada leg pertama semifinal Liga Champions yang berlangsung di Milan, Inter Milan berhasil menang atas Barcelona 3-1. Sebuah hasil yang mengejutkan banyak orang, terutama mengingat dominasi Barcelona yang sangat kuat di bawah Guardiola. Diego Milito menjadi salah satu pencetak gol di laga tersebut, dan gol tersebut sangat penting karena memberikan Inter Milan keunggulan agregat sebelum leg kedua di Camp Nou. Pada 28 April 2010 adalah hari yang tidak hanya penting bagi dua tim raksasa Eropa, tetapi juga bagi dua saudara yang memiliki hubungan yang sangat dekat. Namun malam itu akan membuat mereka saling berhadapan di lapangan. Namun kali ini Diego Milito mampu memenangkan persaingan. Inter berhasil lolos ke partai final melawan Bayern Munchen. Snyder downfield for Milito. He's going to get a red. Into Milan. Assist a hand into the face. Referee had a pretty good view of it. I think it was on Xavi Hernandez. Slipped through. Piqué's onside. Gerard Piqué. Well, then towards Touré. It'll come from Beauchamp. Oh no! Look at it now. Free kicks already been given to Inter Milan. Who else? Barcelona are beaten. Inter Milan will go to Madrid, and Jose Mourinho's moment has come again. A special success for the special one. Meskipun Inter Milan kalah 1-0 di Camp Nou, Inter Milan melangkah ke final Liga Champions 2010 di Santiago Bernabeu melawan Bayern Munich karena agregat gol 3-2. Di laga final, Diego Milito menjadi pahlawan utama, mencetak 2 gol yang membawa Inter Milan meraih gelar Liga Champions. Diego Milito mengucapkan perpisahan yang emosional dengan Inter Milan setelah 5 tahun mengabdi sebagai pahlawan treble 2010. Milito meninggalkan klub dengan kenangan manis, terutama 2 gol di final Liga Champions yang mengantarkan Inter Milan meraih trofi Eropa. Perpisahannya menandai berakhirnya era kejayaan. Namun, nama Milito akan selalu dikenang sebagai legenda Inter Milan yang tak akan ternilai. Setelah meninggalkan Nerazzurri, Diego Milito kembali ke Argentina untuk sekali lagi bermain untuk Racing Club selama 2 musim. Pada musim 2016, ia pun memutuskan untuk gantung sepatu. Namun persaingan dengan saudaranya tetaplah berlangsung. Diego Milito memutuskan untuk menjadi presiden klub Racing Club, dan saudaranya menjadi pelatih di klub rival Independiente. Kisah Diego Milito tak hanya tentang trofi, tetapi juga persaingan emosional dengan saudaranya. Kedua bersaudara ini meski berkarir di jalur yang berbeda, mereka saling mendorong untuk menjadi yang terbaik. Diego Milito mencapai puncak bersama Inter Milan, sementara Gabriel menitik karir di Barcelona. Persaingan mereka bukan hanya soal kemenangan, tetapi tentang saling menginspirasi dan menguji batas kemampuan satu sama lain.
meninggalkan jejak yang tak terlupakan dalam sejarah sepak bola.